Istighfarlah Yakut. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas bikin ulah lagi. Dalam pertemuannya dengan para uskup Indonesia di Aula Catholic Center Keuskupan Amboina 23 April 2022 lalu, dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya, yang perlu disorot adalah kesepakatan hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian menyepakati juga wafat Isa Al-Masih diganti dengan wafat Tuhan Yesus. Hal ini tentu saja mengecewakan umat Islam. Penggantian kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung mendorong umat Islam Indonesia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ibu dan bapak sekalian, kedudukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mulk, mulkun. Mulkun. Kalau sudah dipegang, jadi milkun namanya. Milik, bahasa Indonesia milik ya. Orangnya disebut dengan malik, ya, pemiliknya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, supaya setiap orang yang sekiranya sedang berada di tingkat tingginya atau orang yang belum mendapati itu, supaya sadar tentang kaidah ini dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghambat setan datang bawa penyakit. Jadi orang punya kedudukan bisa mencegah ria dan sombong. Orang yang belum mendapati itu juga tidak terkesan dengan sifat iri hati yang mungkin muncul. Perhatikan kaidah pertamanya. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang punya kedudukan. Lihat kaidah Quran. Perhatikan kaidah Quran ya. Saya ulang, kaidah Qurannya berkata, sesungguhnya saat kedudukan itu melekat pada seseorang, sebetulnya dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya. Yang punya Allah ya, lihat, malikal mulki, yang punya kedudukan itu Allah ya. Allah bisa gilirkan, kalau seketika misalnya Allah ingin cabut, Allah cabut. Diangkat jadi menteri, tuh naik. Allah ingin cabut, jadi cabut. Sudah, kamu 20 hari saja ya, nanti saya izinkan kembali, besok jadi wakilnya aja. Bisa jadi, bisa terjadi gitu kan. Cabut ya cabut, Anda nggak bisa mengatur, bisa terjadi apa saja ya. Dan di situ biasanya ada hikmah ya, biasanya ada hikmah. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah ria, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan. Supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan. Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti gitu kan? Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Ya, saya sudah tulisan kalau tidak clear. Ya, Quran surah 4 ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan. Saya agak pelankan sedikit ya, Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh, jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan, saya yang punya bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan. Karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat punya kedudukan RT, RW dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah.
sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas, Pak. Kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu, nggak bisa lagi. Ibu pun support, Bu, karena biasanya kedudukan suami terbawa oleh istrinya. Ya, terbawa. Ya. Bapak RT, yang RT bapaknya, ibu disebut ibu apa? Padahal yang RT bapaknya kan. Bahkan kadang-kadang lebih RT dibandingkan bapaknya dalam situasi tertentu, gitu kan? Nah, ini arahkan, Bu, isi, Pak, bikin dong. Yuk gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat ahad misalnya subuh berjamaah. Begitu ada yang ke masjid karena edaran Anda dapat pahalanya. Yakut seharusnya paham, para pendiri bangsa ini telah bijak mengambil hari libur nasional untuk umat Kristen dengan nama Hari Kenaikan Isa Al-Masih atau Hari Wafat Isa Al-Masih. Ini adalah penamaan yang netral. Bila diganti dengan Tuhan Yesus, maka ini menunjukkan bahwa Yakut kurang paham sejarah bangsa ini. Dan juga menunjukkan tokoh-tokoh Kristen atau Katolik tidak atau kurang toleran terhadap umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini. Mereka tentu tahu umat Islam hanya mengakui Yesus atau Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan. Entah bagaimana cara berpikir Menteri Agama sehingga setuju rencana penggantian nama hari libur untuk umat Kristen atau Katolik ini. Mungkin mereka tidak pernah baca atau lupa terhadap ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tepatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan utusan Nasrani dari Najrad. Ringkasnya, setibanya di Madinah, para utusan itu langsung menemui Rasulullah. Mereka mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam mereka. Setelah itu Rasulullah melakukan tanya jawab dengan mereka dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Ketahuilah, kami sudah menjadi orang-orang Muslim, berserah diri kepada Allah sebelum kalian ada, ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi membantah klaim mereka. Kalian tidak bisa dikatakan telah berserah diri kepada Allah karena ada 3 hal pada diri kalian. Pertama, kalian menyembah salib. Kedua, kalian memakan daging babi. Dan ketiga, kalian mengklaim Allah punya anak.